eh, kurangnya apa ya, kurangnya komunikasi secara intens atau hal-hal lainnya yang mungkin sebenarnya apa ya, resikonya itu tinggi, resikonya tinggi, tapi disepelekan gitu. Nah, jadi pemerintah sebenarnya menjadi sebuah tolak ukur bagaimana pandemi ini akan berakhir gitu. Oke, kita belajar dulu ya. Saya mau kasih contoh DKI Jakarta. Karena saya pernah bilang begini, penanganan COVID-19 di Jakarta itu bagus. Iya, Iya, bagus. Alasannya ini sebenarnya agak apa ya, politis. Sebenarnya tingkat kasus tertinggi itu ada di Jakarta ya. Itu Jakarta yang paling bagus penanganannya ya. Penanganannya. Katanya di sini mengatakannya justru Jakarta sebagai titik parah di Indonesia. Justru penanganannya adalah ini. Alasannya apa? Mungkin bisa alasannya. Pertama adalah Anies Baswedan sudah mewanti-wanti sebelumnya bahwasannya COVID-19 ini akan menyebar secara luas, secara masif gitu. Jadi rumah sakit di Jakarta itu sudah memang disiapkan menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 atau rumah sakit darurat gitu. Terus kemudian tenaga kesehatannya maksudnya sudah memang sudah diberikan semacam edukasi atau protap awal gitu, protap gitu mengenai bagaimana penanggulangan COVID-19 ini, karena mereka belajar dari Wuhan, belajar dari negara-negara yang sudah menjadi pusat epidemi. Kan dulu itu sebelum apa ya, di bulan Maret kan masih epidemi. So, sekarang menjadi pandemi karena menyebarnya itu masif dan hampir seluruh dunia kena gitu. Nah, jadi penanganannya maksudnya sudah memang diwanti-wanti. Itu adalah hal yang paling pokok. Istilahnya sebelum berperang kita kan sudah disiapkan senjatanya memang toh. Tapi persoalannya sekarang adalah kita masih di peperangan tapi senjata kita tidak pegang gitu. Itu ini gitu. Jadi kemarin juga saya sempat diskusi, mungkin tadi nonton ya, tentang politik dan pendidikan, gitu kan. Dan memang hasil diskusi itu kita ini ada penyakit lama di negeri kita, memberikan kebijakan di mana kita sudah siap untuk menghadapi senjata itu belum siap. Bahasa kasarnya bimbang gitu. Bisa katakan bimbang, iya, bisa juga dikatakan dia juga iya gitu. Dan memang murni gak siap, ya. Murni gak siap. Kita mau ya, Indonesia itu gitu. Katakan saya PSBB gitu. Ya kan alasannya? Undang-undangnya ada. Makanya ketika karantina sosial itu pemerintah itu wajib untuk memberikan apa ya, wajib untuk bantuan gitu, ketersediaan pangan, itu wajib. Hanya saja pemerintah itu kesannya gitu ya kan, kita tahu sendiri. Itu alasan utamanya. Itu kayak gimana menurutnya kan? Nah itu satu pertimbangan kenapa sehingga akhirnya pemerintah pun memberikan solusi. Dan ini saya katakan solusi terbaik gitu kan. Karena kita ketika kita menghadapi realitas itu satu hal yang tidak boleh berandai-andai. Betul. Ini seperti ini ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tahu kondisi ini banyak hutang. Karenanya ya kondisi terbaik menurut saya itu PSBB kemarin itu, walaupun sebenarnya saya tahu tema itu harusnya lockdown bukan PSBB. Kondisi negara kita yang segala macam ya memang adalah
aja. Hmm. Tapi begini, mestinya hal lockdown itu kan ini juga apa ya, menjadi ketakutan awalnya pemerintah, karena kan ya seperti yang katakan tadi kan, ekonominya nggak siap, terus masyarakat juga akan apa istilahnya, tidak chaos gitu. Kan dulu pernah ada darurat sipil toh, Ya, yang akan diperlakukan gitu awalnya, sebagai bagaimana masyarakat itu tidak apa ya, tidak nakal istilahnya, bahasa sipil itu pemerintah gak wajib gitu. Pemerintah gak wajib untuk memberikan ketersediaan pangan, pemerintah gak wajib gitu. Jadi gitu kan lucu. Kebijakan itu darurat sipil ya. Kita bisa di rumah saja, tidak kemana-mana. Tapi pemerintah gak wajib gitu. Pemerintah gak wajib ketersediaan pangan. Ya, sebetulnya ada PSBB, ya kamu boleh kemana saja boleh, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Terus saya sebenarnya ini bisa membedakan tidak normal gitu. Bahkan antara PSBB dan PSBB saya belum bisa membedakan, gitu. Oke, PSBB ya. Iya, agak rancu sebenarnya kalau kita lihat PSBB dengan normal gitu. Seakan-akan PSBB itu kayak apa ya? Kayak new normal gitu. New normal tapi normal. Bukan new normal, kayak teman saya bilang abnormal. Iya kan? PSBB kan aparat itu kan gitu. Menjaga kesehatan dan di berbagai tempat. Nah, sekarang pun untuk normal ada yang waktu di Jakarta itu Pak Presiden meninjau persiapan akan didampingi oleh pimpinan Kapolri dan TNI, bahkan ada di situ Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nah, pesan dari Pak Jokowi itu adalah Presiden menugaskan kepada untuk lebih itu. Jadi apa itu lebih dikeras gitu. Setelah PSBB, bahkan kita menyambut new normal itu yang diterjunkan, yang dipastikan adalah aparat gitu. Artinya ya sebenarnya normal ini ya ini teman-teman di rumah tahu gitu. Ya kan new normal bukan kita seakan-akan menjadi bebas gitu ya kan, karena ya itu protokol kesehatan itu kita boleh kemana-mana saja kita boleh, tapi penjagaan itu bisa gitu, karena ya, kita bicara Korea Selatan itu gagal gitu, gagal di Korea Selatan. Gagal. Hari pertama dibuka sekolah langsung meledak lagi. Wuhan itu setelah Wuhan tidak menerapkan PSBB ya, Wuhan itu menerapkan lockdown. Nah, kita menerapkan lockdown. Setelah lockdown dicabut, ada mungkin pernah bertanya gitu, berapa saya lupa, 50%, sekitar itulah. Ini bukan PSBB, ini adalah lockdown. Tetapi ketika dicabut lockdownnya, status lockdownnya dicabut, justru meningkat 50%. Luar biasa, ini lockdown loh gitu. Aduh. Ini kiranya gimana di Berarti pertanyaannya adalah lockdown, ya PSBB normal, itu semuanya istilahnya tidak berjalan secara optimal. Ya, karena kita sendiri tidak bisa membedakan kan itu ketiknya tadi. Ya, jadi artinya ada yang salah gitu. Jadi begini, maksudnya pemerintah seharusnya melakukan apa gitu. Kita sebagai masyarakat ya, kita kan maksudnya menerima dan menaati apa yang diatur oleh pemerintah gitu, sebagai bagian dari konstitusi itu. Tapi pertanyaannya adalah, ini kan kita sudah lockdown kan, maksudnya lockdown itu kan lebih total gitu. PSBB total istilahnya. PSBB kan maksudnya pembatasan atau lebih ke pemerintah lebih mengawasi. Iya. Itu gitu. Pemerintah mengawasi
makanya kemarin itu Wuhan dikatakan mati pada saat Udah mati. kan aktivitas gitu Iya. aktivitas. Betul. Nah, new normal. Nah, ini kita lihat kan new normal menjadi apa ya? Beberapa orang memprediksi new normal ini akan gagal juga. Maksudnya prediksi nih bahwa akan gagal gitu kan. jadi Alasannya karena macam rencana ya mungkin ya tadi ya mungkin di saja ya mungkin di daerah tertentu kan ya ada yang menerapkan new normal secara maksimal. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang kurang informasi, kurang mendapat. Oke, bicara informasi. Jadi memang kalau kita bicara informasi ini menjadi salah satu persoalan juga kita saat ini. Jadi pada ya biar informasi itu banyak yang simpang siur dan sebagainya. Bahkan kemarin waktu masa-masa PSBB, waktu masa-masa PSBB kan pun tidak bisa membedakan antara PSBB betul. Saya apa ya ketika saya lihat ada aparat yang memukul, ada aparat yang gitu kan. Tapi sudah ada klarifikasinya tuh maksudnya. Ya kan penegasan gitu. Ini jadi apa ya, menjadi persoalan juga di dalam informasi kan. Bahkan dari segi aparat saja itu pasti ada yang keliru kebijakan gitu kan, apalagi masyarakat yang hanya gitu kan, itu yang jadi persoalan gitu. Mungkin bisa makanya sebenarnya apa istilahnya, lingkaran koordinasi ini sebenarnya harus dioptimalkan gitu antar masyarakat dengan pemerintah. Ya pemerintah kan untuk sebuah regulasi supaya masyarakat akan teratur, akan lebih bagus, lebih optimal dalam menjalankan kebijakan mengenai penanganan COVID-19 ini. Dan masyarakat juga dibutuhkan kerjasamanya supaya apa yang diberikan keputusan oleh pemerintah ini akan berjalan sesuai dengan rencana awalnya gitu kan. Tapi sebenarnya lingkaran ini agak putus-putus gitu. Alasannya adalah karena yang mana yang ada itu lingkaran putus-putus ya, seperti apa lingkaran yang putus-putus itu? Informasi simpang siur. Terus kemudian kurangnya sarana untuk bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi itu. Terus kemudian kurangnya satu kesadaran. Oke, gitu kurang satu kesadaran mungkin bisa lah ditanggulangi secara mudah, maksudnya secara pendekatan situasi gitu. Tapi apakah akan optimal gitu? Karena kan ya kalau saya bisa berkata kasar, kita ini masyarakat kayak kepala batu gitu. Kepala daerah, kepala negara, kepala batu. Gitu. Berarti bicara kepala batu. Oke, lanjut aja. Jadi supaya kita bisa mencairkan orang-orang kepala batu ini adalah bagaimana kerjasama dan kerja keras kita itu harus memang ditingkatkan gitu. Ini apa ya? Mungkin ini memang satu tantangan kita di Indonesia adalah negara. Salah satu ciri negara itu adalah yang dipikirkan nomor satu adalah urusan perut. Itu salah satu ciri negara berkembang. Jadi hal-hal lain mengenai pendidikan, mengenai yang paling penting adalah bagaimana dia bertahan hidup, yaitu ada bagaimana mereka kita makan. Itu kan ada tantangan kita seperti itu. Oke, bicara kepala batu. Jadi ya, memang ini ada tantangan kita ingin taati pemerintah, tetapi di sisi lain juga yang menjadi ancaman urusan perut. Jadi ini tidak bisa dilawan. Jadi kalau ada yang antara Indonesia dengan mungkin Cina, dengan Korea, dengan Amerika, itu saya katakan jangan disamakan gitu. Jangan. Setiap negara itu memiliki persoalan masing-masing. Sama juga dengan kita kan, sama juga dengan kita.
di negara kita pun saya dan Radit ini tentu saja pasti memiliki persoalan juga masing-masing gitu kan. Jadi ya ketika negara mungkin lebih maju, negara lebih maju itu melihat negara kita yang mungkin masih berkembang ya, pasti seyogianya mereka akan membantu kita karena ini bukan hanya persoalan individu negara kita, ini ada persoalan satu individu gitu, satu negara. Ya gitu Dit. Ya mungkin bisa dilanjutkan Dit apa yang hari tapi mungkin ada pengalaman yang menarik untuk disampaikan secara mendalam karena seperti janji kita pada pekan lalu saja pada kita akan mengupas total, kita akan mengupas total apa saja yang mungkin ingin Adit kita tunda dari pekan lalu mungkin bisa disampaikan Dit. Beberapa apa ya pembahasan yang kita sudah keluarkan tadi itu sebenarnya adalah bisa menjadi renungan, bisa menjadi bahan pertimbangan untuk selanjutnya kita akan menghadapi situasi-situasi yang mungkin akan lebih sederhana atau lebih rumit lagi gitu. Pengalaman kami ya dan teman-teman itu sangat luar biasa ya terkait dengan bagaimana kita berusaha mencetak dan membangkitkan semangat masyarakat untuk lebih bisa share atau aware tentang penanganan COVID-19 ini. Oke, kalau kita berbicara tentang fitnah, kedustaan yang muncul ketika berita-berita ini keluar masuk dengan nakalnya gitu. Seharusnya kita menjadi orang yang mewaspadai gitu. Waspada itu penting. Takut jangan gitu. Waspada penting, takut jangan. Bedanya apa juga? Waspada dengan takut bedanya apa? Kalau takut kan mungkin misalnya kita terlalu paranoid terhadap COVID-19 ini, sedikit-sedikit kita lihat orang dikiranya corona, lihat gejala-gejala awal ya dikiranya corona. Ya, maksudnya pendidikan corona ya. Iya, maksudnya itu lucu sekali. Iya, takut ini menjadi semacam ancaman gitu. Yang penting adalah kita waspada gitu. Kalau misalnya kita lihat gejala-gejala awal ya, maksudnya kita mendukung tapi kita menerapkan protokol kesehatan gitu. Nah, ini juga yang saya pakai gitu ya. Karena ya saya sekarang ini setiap waktu berolahraga ya. Bertangkis. Kan saya sebenarnya pencinta futsal gitu ya sebenarnya. Tapi kenapa bulu tangkis? Karena ya kita tahu kan kalau bulu tangkis tidak kan sekarang gitu kan. Saya katakan saya sempat mengurus keterangan sehat. Saya mengurus keterangan sehat itu bilang kondisi mata saya. Jadi kalau yang mungkin bertanya kenapa kondisi mata saya, iya saya juga becek kan. Juga. Kalau Adit semenjak kapan ini? Baru. Kalau saya itu sejak bulan Februari kemarin. Sejak akhir Februari. Dengan agama itu tanggal 1 Maret. Belum Februari kan? 1 Maret kayaknya kalau gitu lah. Antara minggu sebelum acara Gemar kemarin itu saya sudah kena gitu. Saya sudah kena. Kemudian baru sembuh pada bulan April. Jadi selama hampir 2 bulan tuh atas itu dalam kondisi jempitan gitu ya, harus makan obat berkali-kali tapi masih belum pakai, tapi alhamdulillah sembuh. Tapi waktu itu sembuh saya tidak sembuh. Kemudian pada satu lebaran teman-teman ya bagaimana video saya akhir pada itu ya kondisi saya gitu. Jadi kemarin aku akan kondisi lebaran saya kemarin, tapi ya mau tidak mau ya kan gitu kan asli ya. Nah itu kambuh lagi gitu, tapi ya, kemudian sekarang itu mulai mendingan. Jadi dari akhir Ramadan sudah hampir 2 minggu ya
dalam 2 minggu kondisi saya itu bintitan atau kalau bahasanya lapak itu becek kan gitu. Dokter bilang itu salah satu diri bahwasanya imun saya itu sedang dalam kondisi menurun gitu, kondisi imunitas saya menurun. Nah, kondisi imunitas menurun itu adalah salah satu gejala dari COVID-19. Ini itu tadi ya tadi sebenarnya awal masing-masing ya. Coklatnya ada di tadi ini. Jadi ini adalah coklat dari salah satu brand terbaru itu ada Cokocil. Jadi Cokocil ini itu adalah coklat sehat gitu ya, coklat sehat itu berasal dari coklat pilihan dari wilayah Sulawesi Tenggara. Ini ya ditahu sendiri kan Sulawesi Tenggara adalah salah satu penghasil terbaik. Nah, jadi awalnya itu bisa seperti sebelumnya ya dia dan juga Adit nggak ada di tapi kemudian saya tanya ke Adit, ini kalau saya ini itu boleh kalau live di tadi sore ya tadi iya tadi sore boleh itu kan di sini. Nah kemudian saya pulang sholat posisi kondisi ini keputusan saya betul gak sih ini? Keputusan saya untuk di hotel ini betul gak sih? Ya sudah deh ketika kondisi sebagainya. Makanya tadi jadi awalnya itu sama Agit itu setengah 7 ya. Kita 30 sampai 40 menit lagi saya baru jalan gitu. Jelek sinyal udah jelas sampai membicarakan. Dit soalnya bagus. Enggak bagus. Iya. Oke. Mungkin jaringannya. Bagus banyak yang bagus juga. Nah, itu sempat was-was juga. Ini betul-betul ini keputusan di sini. Makanya setelah gambaran, kemudian saya merasa ya nyaman. Baru saya makanya tadi yang seharusnya di sini jam 7:30 baru sampai jam 8 gitu. Saya baru sampai di hotel itu hampir jam 8. Nah, itu dia. Jadi kenapa kita kesan informasi-informasi yang kita terima itu justru membuat masyarakat itu panik, membuat masyarakat itu. Oke, mungkin itu dia yang mau saya sampaikan ke Adit. Berkaitan dengan informasi gitu. Tunggu apa istilahnya ya? Tunggu dilematis gitu sebenarnya. Masih beberapa detik lagi ya, Dit ya. Iya. Oke, mungkin langsung saja ke posting testimoni. Bagaimana kita bertiga? Oke. Mungkin saya akan maksud beberapa hal gitu sebelum kita tutup ya. Yang terpenting adalah Oke. Dulu, tahan dulu. Mas Edi di segmen terakhir. Oke, tunduk. Oke, ini kita masuk segmen terakhir. Nanti saya saya sambungkan saja Dito. Muncul. Ya, oke Dit, karena waktu kita bisa langsung segmen terakhir Dit. Apa yang mau Dit sampaikan di segmen terakhir ini? Waduh, segmen terakhir ya. Sebenarnya ini agak panjang kita mau membahas ini, mengkuliti secara dalam gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait. Masih ada yang mau dikulik, masih ada di part 3 atau gimana? Kita dulu, kasih jeda dulu sepekan toh. Oke, berarti kita jeda ya. Iya. Part 3 ya. 2 minggu depan.
Iya. Oke. Supaya kita bisa melihat kondisi dan situasi pada saat itu. Oke. Ya, saya ini edit. Sebenarnya saat ini kurang pas lah kalau kita yang bahas corona karena ya dua hari yang lalu dan itu wilayah di Kabupaten Bantaeng dan itu sedang dilanda musibah banjir bandang dan lain-lain. Dan seharusnya kita bisa bisa sama bahu membahu untuk keselamatan mereka bagi bentuk penanganan bencana yang baik ya. Jadi itu yang memang mungkin cukuplah memang kita tidak selama depan ya. Oke, mungkin bisa dibuka beberapa hal yang mau saya ingin sampaikan adalah saya mengapresiasi sekali pemerintah kita dalam menjalankan deklarasi tentang COVID ini. Ini menjadi sebuah tolak ukur untuk berbagai kalangan untuk bagaimana lingkaran koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat itu jalan secara optimal. Maka inilah menjadi aplikasinya. Terus kemudian terkait dengan perkembangan situasi sekarang ini, ya seperti yang antum jelaskan tadi kan, kita diperhadapkan pada bencana non alam dan bencana alam di Sulawesi Selatan. Ya, bencana non alam ini adalah COVID-19. Bukan ya? Bukan bencana non alam. Iya. Virus itu bukan bagian dari alam ya? Virus alam sih. cuma maksudnya bencana non alam itu lebih ke struktur. Ya, geografisnya gitu. Bencana non alam dan bencana alam. Bencana alam kan di Bantaeng, di Wajo juga banjir. Sampai sekarang belum surut gitu. Oh iya, saya lupa Wajo. Iya, Wajo kayaknya kemarin ya. Iya, lebaran kemarin. Iya kan. Dan juga ya akhirnya ya kita sampai melupakan saya sekarang lagi gitu adalah Bantaeng dan itu yang baru-baru gitu. Dan ini menjadi apa istilahnya? Kalau saya mengatakan asap ini terlalu berlebihan gitu. Ini bukan asap sebenarnya. Ini lebih ke bagaimana kita belajar sebagai seorang manusia untuk lebih memahami kemanusiaan kita gitu. Oke lah kalau kita berbicara tentang situasi terkini terhadap COVID-19 ini tidak baik, tapi tidak buruk juga gitu. Maksudnya 50-50. Ya, 50-50. Sebenarnya kita bisa melawan gitu. Kita bisa melawan pandemi ini dengan cara kita seperti saya katakan tadi, kerja keras dan kerja bersama gitu. Ya sama memang masa-masa yang kita bisa berkolaborasi. Masa-masa krusial sebenarnya gitu. Kalau itu kena. Iya. Mungkin kita bisa melihat beberapa toko besar itu bahkan menjualnya itu di pinggir jalan ya, sebetulnya mereknya salah satu merek pizza ya kan, itu merek pizza itu kalau biasa besar, tapi ya sekarang jualnya di pinggir jalan gitu kan. Artinya ada pergeseran atau penurunan ya, apa ya? Penurunan kelas ya. Kalau kita bicara hal-hal yang maksudnya fungsi kelas sekarang gitu. Oh ya, begitulah. Bahkan pernah saya baca berita itu orang kaya yang dia di PHK atau dipecat itu karena kan dikurangi, dirumahkan istilahnya. Itu dia tidak bisa bayar tagihan mobil, tagihan listrik, tagihan air. Artis ini mengeluh dengan cicilannya ya luar biasa gitu kan, cicilannya yang luar biasa itu menurunkan tinggi. Itu aja salah satu. Betul.
Ya itu jadi maju kena, mundur kena, diam saja juga kena gitu. Nah, maksudnya, aduh, kita berada dalam apa ya, wilayah yang wilayah kebingungan yang luar biasa gitu. Nah, jadi sebenarnya ya paling pokok dalam bagaimana kita melawan COVID-19 adalah bagaimana kita bisa saling memahami, tahu kebiasaan bisa apalagi saya di Jalan Manis ya di Makassar itu yang di pagarnya itu dia ada kantong-kantong berisi sembako. Itu di daerah Jawa itu ada organisasi yang saya nggak usah sebutkan apa. Kan itu budaya takjilnya itu biasa di budaya takjilnya itu ya yang biasanya bagi-bagi ya digantungkan saja di depan sekretariatnya di depan lokasi digantungkan saja silahkan ambil itu gratis. Ada juga kemarin kalau saya kan biasanya lebaran bagi-bagi amplop dengan cara berziarah dia tidak dengan anaknya tidak kecil amplop yang berisikan uang itu tempel-tempel di depan pagarnya. Bahkan yang paling itu adalah di India. Yang Salman Khan kayak itu salah. Salman Khan. Amir Khan kayaknya. Yang kan. Ya. Itu semen atau apa itu Edit? Terigu ya, terigu. Kan saja di depan rumah atau di dalam mobil itu? Dia di truk. Terus truknya kan istilahnya ada beberapa kantung isinya terigu. Terus kan istilahnya siapa yang mau ambil kan yang membutuhkan gitu. Padahal sebenarnya isinya adalah 3 juta. Itu ada berapa karung terigu yang dibagikan di? Agak banyak sebenarnya. Ya banyak. Tapi orang pandangannya apa terigu? Iya, saya butuh terigu. Ya. Kalau di India itu makan nasi atau apa? Gandum ya? Ya, gandum kan. Gandum ya, roti-roti cane gitu. Terigu kegunaannya apa kira-kira? Ya buat cane gitu. Buat cane ya orang. Tapi maksudnya ke pandangannya, siapa yang mau gitu? Gitu ya kan pikirannya orang kan bukan ya. Satu kantong itu ya kecil ya ukurannya ya kecil. Ini satu kayak semen kan? Itu ini kayak plastik gitu. Siapa yang mau kira-kira ini? Tapi ya orang yang betul membutuhkan ya itu yang kena kan itu dia betul. Jadi maksudnya orang yang dapat adalah orang yang memang membutuhkan gitu. Oke, itu hal yang sederhana tapi memang luar biasa dampaknya. Dan memang seharusnya Indonesia juga bisa seperti itu. Kalau kita menghitung orang yang mampu ya, kalau dibilang banyak sebenarnya banyak. Sebenarnya kalau misalkan kita mau berdonasi 1.000 per hari saja lah, 1.000 per hari. Gerakan sekali. 1.000 per hari ya. Kali 1 minggu ya 7.000. 7.000 kali 10 orang saja itu sudah 7.000 kali. Wow. Iya. Nah, oke. Sebenarnya hitungan matematis ini agak apa ya? Memang kalau kita mau menghitung kita nggak bisa menghitung gitu ya kan? Karena ya sebenarnya sendirinya adalah orang fakir. Kita ini adalah orang fakir sebenarnya. Fakir ilmu, fakir rezeki. Kita fakir semua. Iya. Kita diberikan titipan. Jadi kalau kita melihat ada yang kesannya lebih kecukupan dari kita, sebenarnya kita dengan mereka itu sama. Fakir. Yang satu diberikan titipan oleh Allah ya kan, diberikan titipan, diberikan amanah. Jadi titipan itu adalah amanah, kan? Amanah digunakan untuk apa? Sama dengan kita, kan? Apakah kita isi fakir itu yang kita tidak diberikan apa-apa oleh Allah? Kita apakah semakin bertakwa atau tidak? Ya kan gitu. Oke.
mungkin Mas Ari ingin disampaikan sekaligus closing statement pada itu. Jadi untuk teman-teman, insyaallah ke depan kita akan lanjut ke fase 3 ya. Iya, oke. Ya. Pembahasan yang luar biasa ya. Sebenarnya pembahasan kita memang fokus ke rekreasi, tapi kita sudah memanjang ya, sudah bercabang-cabang kita. Ya, seperti outputnya adalah masyarakat. Masyarakat. Kalau kita bicara kita masih mau tidak berlama-lama lagi di sini. Kan ada saja nih karena ini amanah kan ini ada. Iya, sebenarnya. Ada sudah ketemu yang kan pernah lebaran satu kali. Kemudian kembali lagi kan gitu. Oke, mungkin ya pokoknya yang paling luar biasa yang harus kita teman-teman kita bantu Adit ini agak bisa kembali berkumpul bersama keluarganya karena dia juga tidak mau berlama-lama dengan krisis ini ya kan. Oke, aja teman kita pada malam hari ini. Saya mau satu hal lagi ya. Masyarakat mempunyai sebuah bukan keunikan sih, keuntungan gitu, adalah bagaimana mereka bergotong royong dan saling memahami satu sama lain. Kita kan Indonesia adalah negara yang multikultur atau negara yang kesadaran sosialnya itu tinggi, dan saatnya adalah hal-hal yang paling penting untuk kita mengaplikasikan gotong royong itu ya. Pertanyaannya adalah Pancasila itu diterapkan secara tepat pada saat situasi seperti ini. Itu yang pertanyaan paling pas sekali gitu. Mungkin akan dijawab minggu depan atau kapan? Berapa kan ke depan? Silakan teman-teman, kita akan memantau selama 1 pekan ini, 2 pekan ke depan ini apa yang terjadi dengan situasi. Apakah semakin menurut, tapi kita tetap berdoa semoga pandemi ini segala berlalu agar yang serius segera bertambah. Kita akan ketemu pada pekan berikutnya. Lebih seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.